Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ceramah tentang pilar-pilar Islam. Yang pertama, akidah. Akidah yang benar di dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi karena akidah yang benar akan membawa kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya, akidah yang rusak akan membawa keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan khusyuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan akhlak yang baik ketika dia bergaul dengan manusia. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan memiliki sifat-sifat yang baik. Bersabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersegera beristighfar dan bertaubat ketika ia melakukan dosa. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba dari syubhat, dan dengan akidah yang kuat inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Demikian akidah yang kuat bagaikan pohon yang kuat yang memiliki akar yang kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas, mengisap buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya bahwa ia akan hidup di dunia dengan mengabdi kepadanya. Ia bersedia memegang amanah sebagai khalifah di muka bumi. Namun, banyak orang-orang yang lupa akan ikrar tersebut dan berjalan jauh dari tuntunannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia dalam Al-Quran mengenai tujuan menciptakan manusia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Apakah itu berarti kita harus beribadah sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap detik yang kita lalui? Ya, tentu. Karena kita akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita kelak. Demikian berharganya waktu. Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta bernasihat supaya menaati kebenaran dan nasihat-nasihat supaya menepati kesabaran. Meski begitu, tidak berarti kita harus salat terus-menerus sepanjang waktu, puasa tanpa berbuka, atau membaca dan menghafal Al-Quran sepanjang hari dan beribadah ritual lainnya setiap saat. Karena ibadah tak hanya diartikan sebagai kegiatan ritual semata, tapi juga kegiatan sosial dan muamalah. Kita bekerja, berdagang, belajar, memasak, mencuci piring, bahkan mandi setiap hari juga sebagian dari ibadah. Jika memang niat demikian, bahkan segala perbuatan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung pada nilainya. Mengapa kegiatan-kegiatan yang berorientasi kehidupan dunia disebut ibadah? Karena demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hidup manusia berusaha seimbang. Allah menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Allah juga menyuruh manusia untuk menikah dan berketurunan. Dia memberikan tuntunan bagi manusia untuk bermuamalah dengan
sesungguhnya manusia, baik orang tua, anak, tetangga, maupun fakir miskin. Semua tuntunan itu sudah lengkap dalam Al-Quran. Karena itu, umat Islam hendaknya senantiasa menyelesaikan kehidupan duniawinya dengan kebutuhan hidup akhiratnya, agar ia menjadi orang yang beruntung tak hanya di dunia tetapi yang lebih penting lagi kelak di kampung akhirat. Yang ketiga, akhlak. Akhlak mulia berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. 4 pilar itu adalah kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Sifat sabar akan membantu seseorang untuk lebih tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Sifat terlalu menjaga kesucian dari mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Selain itu, dapat mendorongnya untuk selalu lekat pada perasaan malu yang merupakan kunci segala kebaikan. Sifat menjaga kesucian ini juga menghindarinya untuk terlibat dalam perbuatan keji, kikir, dusta, menggunjing, dan mengadu domba. Sifat berani menjadikan seseorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah untuk membumikan norma dan akhlak mulia, serta ringan tangan. Dengan begitu, ia tidak ragu mengeluarkan dan berpisah dengan harta yang dicintainya. Sifat ini mempermudah untuk menahan amarah dan bersikap santun. Dengan modal keberanian, seseorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwa serta menggenggamnya dengan tali baja yang tak mudah putus. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keberanian bukan seperti ditujukan dalam bergulat, melainkan dalam menguasai ketika amarah." Oleh karena itu, hakikat keberanian seseorang adalah kemampuan untuk melawan musuh besarnya, yaitu hawa nafsu. Sifat adil dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan perangaiannya, membantunya memilih antara bersikap terlalu berlebihan dalam bersikap terlalu kurang. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara kikir dan boros. Selain itu, sifat ini dapat menyuntikkan sifat keberanian, sikap tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Adil juga dapat melahirkan sifat santun, penengah antara sifat pemarah dan rendah diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.